Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, bertemu kembali di program Kilau Ramadan dengan tema menjaga pahala puasa agar tidak hilang. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa sebagai salah satu rukun Islam, maka wajib kita laksanakan dengan sempurna. Tentunya kesempurnaan itu bisa kita dapat dengan mendasari pelaksanaan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban, dengan dasar nilai-nilai keimanan dan keikhlasan mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita akan mencapai satu titik kesempurnaan takwa yang itu memang menjadi tujuan ibadah puasa. Kenapa itu kita harus lakukan? Karena ibadah puasa itu mencakup dua hal, yaitu jasmani dan rohani, lahir dan batin, jiwa dan raga. Sehingga kesehatan jasmani dan rohani harus kita jaga sehingga pelaksanaan ibadah puasa menjadi sempurna. Karena kalau salah satu saja sakit, itu akan mengganggu kesempurnaan ibadah puasa kita. Misalkan ada yang mengatakan, saya sudah siap melaksanakan ibadah puasa dengan niat yang betul dan akan mendasarinya pelaksanaannya dengan imanan wahtisaban. Tapi nyatanya pada saat itu dia sedang sakit. Dokter mengatakan ada obat yang diminum harus di siang hari, sehingga kalau ditunda minumnya akan membuat sakitnya lebih parah. Maka itu sudah masuk kepada uzur syar'i yang membolehkan dia tidak puasa, tapi kemudian mengganti dan menyempurnakan di hari-hari berikutnya. Kenapa? Kesehatan jasadnya, kesehatan jasmaninya terganggu. Atau mungkin jasmanianya sehat, tapi rohaninya sakit. Ini juga tidak akan sempurna pelaksanaan ibadah puasa. Mungkin kalau secara jasmania dia bilang, jangankan 1 hari 1 malam, 2 hari saya siap. Apalagi masakan, makanan yang kemudian sekarang ada banyak formula yang bisa dikemas dalam suatu kapsul, bisa menahan lapar dan segala macam. Sehingga untuk masalah jasadia, jasmani, itu tidak terlalu difikirkan. Tapi masalahnya sekarang adalah masalah rohani. Sehingga banyak orang mampu menahan lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan dari puasa. Mereka tidak langgar. Tapi ternyata pahalanya hilang. Kenapa? Karena rohaninya sakit. Sehingga kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang yang kemudian berpuasa tapi dengan puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang dia dapatkan hanya tinggal lapar dan hanya tinggal dahaganya. Ini kenapa? Karena rohaniyahnya dia tidak berpuasa, sakit. Maka kata Nabi, fala yarfuth wala yashab. Di antaranya kita harus menjaga pahala-pahala puasa agar tidak hilang. Badan juga berpuasa, hati, jiwa, rohani kita juga berpuasa. Maka kemudian pahalanya akan sempurna kita dapat. Kata Nabi, fala yarfuth wala yashab. Maka kita dilarang untuk berkata-kata jorok atau berkata-kata yang tidak ada artinya, sia-sia. Berkata-kata sia-sia itu
itu dilarang, apalagi sampai lebih daripada itu. Para pemirsa KJTV dimanapun Anda berada, kalau dibuat simpulan, ada beberapa larangan yang tidak boleh kita langgar agar supaya pahala-pahala puasa kita tidak hilang. Paling tidak ada 5. Pertama adalah kita tidak boleh bohong, tidak boleh dusta. Dusta itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Selain daripada itu, kita harus berhati-hati dengan dusta ini, karena ini menjadi salah satu dari 3 tanda-tanda orang munafik, yaitu idza haddasa kadzaba. Apabila berbicara, dia bohong. Maka sekali-kali jangan berbohong ketika kita puasa, agar pahala-pahala dari puasa itu kita dapat. Kata-kata kita ucapkan melalui lisan. Kata-kata yang diucapkan melalui lisan kita istilahkan dengan pembicaraan atau bicara. Ada juga kata-kata yang kemudian diwujudkan dengan tulisan. Maka kata-kata lisan yang bisa didengar adalah perkataan, dan kata-kata lisan yang dapat dibaca adalah tulisan. Itu bermakna bahwa kita harus menjaga lisan dari pembicaraan langsung maupun daripada tulisan. Karena tulisan itu hakikatnya adalah manifestasi atau perwujudan daripada apa yang kita katakan. Maka dalam hal ini ingat, dalam hal sosial media, hati-hati. WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita menulis, mengirim, menge-share hal-hal yang tidak kita ketahui, dan apalagi itu pasti bohong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh ghibah, ngerasani membicarakan orang lain. Ada yang mengatakan saya tidak bohong, bahkan saya melihat sendiri dia sedang melakukan seperti itu. Justru karena dia tidak bohong itu masuk kepada ghibah. Kalau dia ubah dan kemudian menceritakan kejelekan orang lain, malah itu termasuk kepada fitnah. Maka ini lebih parah lagi. Ghibah ini adalah membicarakan kejelekan orang lain. Maka jangan sampai kita ngerasani menghibah, karena itu merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Diistilahkan kita memakan bangkai saudara kita, padahal kita jijik. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtum. Dan yang ketiga adalah mengadu domba atau menyebar fitnah. Fitnah ini adalah berkaitan dengan perbuatan keji yang biasanya bersumber daripada kebencian. Seseorang benci kepada orang lain atas kesuksesannya, kerukunannya, kebahagiaannya, sehingga dia menebar berita bohong yang tujuannya adalah untuk menghancurkan kesuksesan, kerukunan, kebahagiaannya. Nah, ini yang dinamakan fitnah, mengadu domba. Maka kemudian ini tidak boleh. Dan yang keempat adalah bersumpah dengan nama Allah, qasam. Ini juga tidak boleh kita lakukan, akan menghilangkan pahala puasa kita. Kita berbohong dan kebohongan kita disandarkan kepada Allah. Ini na'udzubillah. Orang lain berbohong dan mengatakan itu dari kita dan kita tidak mengapa-ngapain, itu kita marah. Apalagi disandarkan kepada Allah. Maka kita harus hati-hati. Dan yang terakhir adalah menjaga pandangan mata daripada maksiat. Menjaga pandangan mata ini harus kita benar-benar jaga. Kenapa? Karena dari semua anggota badan yang kita miliki, yang paling banyak kemudian bersentuh langsung itu adalah mata. Maka kemudian cara melihat, baik sosial media atau secara langsung, harus kita jaga sehingga tidak terjadi hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan. Lantas kalau ada orang yang mendatangi kita dan mengajak daripada
5 larangan tadi mengajak kita untuk berdusta, kita jawab dengan cara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sopan. Yuk kita berdusta, jawab dengan baik, maaf inni shaimun. Digajak untuk memfitnah, mengadu domba, jawab dengan akhlakul karimah, maaf inni shaimun. Bahkan kita diajak bergelut, diajak bertengkar, jawab dengan yang sopan, maaf inni shaimun. Tapi inni shaimun ini tidak bisa dijawab apabila kita ditagih hutang. Ditagih hutangnya, hutang kamu janji hari ini, maaf inni shaimun, tidak bisa. Tapi dalam artian kita diajak untuk berbuat yang kemudian mampu menghilangkan pahala-pahala dosa, jawab dengan ikhlas dan dengan sopan, inni shaimun. Maka itulah 5 hal yang harus kita hindari sehingga pahala puasa kita akan tetap terjaga dan kita meraihnya dengan sempurna. Para pemirsa KJTV, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana kita cara menjaga pahala kita agar tetap ada dan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir Muhammad Rafiq Baidawi mengucapkan dan mengharap semoga ini menjadi inspirasi kepada kita untuk kita menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.